ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1. Tahukah kalian nasi yang kita makan berasal dari padi? Padi tumbuh subur di Indonesia dan menghasilkan beras untuk dijadikan nasi. Nasi merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Tumbuhan padi tumbuh subur di tempat panas dengan curah hujan yang cukup tinggi. Daerah penghasil padi di Indonesia yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Di Jawa Barat ada salah satu daerah yaitu Karawang, merupakan lumbung padi nasional karena lahannya yang sangat luas untuk persawahan. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu yang pertama, benih atau biji padi dimasukkan dalam karung goni, kemudian direndam. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian tahap yang kedua, benih tadi akan disemaikan di lahan sementara. Nah, di lahan-lahan sementara seperti ini. Pada tahap yang ketiga, benih-benih yang sudah siap untuk dipindahkan ke lahan persawahan akan ditanam di lahan-lahan persawahan. Nampak seperti gambar. Nah, benih yang sudah tertanam di lahan-lahan persawahan butuh perairan yang cukup supaya apa? Supaya padi bisa tumbuh dengan baik. Selain perairan butuh juga penyemprotan pestisida supaya hama-hama tidak mendekat sehingga menghasilkan produk tanaman padi yang terbaik. Nah, gabah sendiri merupakan bulir padi yang terbungkus oleh sekam atau kulit padi. Gabah digiling menjadi beras dan nantinya akan dimasak menjadi nasi. Tahap pertumbuhan padi itu sendiri dari awal tadi nggih, benih yang direndam sampai akhir butuh 120 hari. Gabah sebelum masuk penggilingan dijemur terlebih dahulu. Kemudian masuk penggilingan akan dibedakan antara kulit dengan isinya yaitu beras. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat tanya. Sebelum kita membuat kalimat tanya, kita belajar dulu tentang unsur-unsur kalimat tanya. Yang dikenal dengan kata tanyanya 5W1H atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik Simba. 5W1H, kita jelaskan satu-satu. W-nya yang pertama what, yang kedua when, yang ketiga where, yang keempat who, yang kelima why, dan H satunya adalah how. Kemudian dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan adik Simba, A-nya adalah apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Nah, Bulita akan menjelaskan satu persatu dari kata tanya berikut. Yang pertama, kita belajar tentang what atau apa digunakan untuk menanyakan objek, peristiwa, atau arti sebuah istilah. Contoh, apakah makanan pokok penduduk Indonesia? Apa yang mereka lakukan? Apa yang dimaksud dengan gabah? Kata tanya yang kedua adalah where atau di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi suatu peristiwa. Contohnya, di mana tanaman padi bisa tumbuh? Di manakah dapat ditemukan sawah terasiring? Di mana para nelayan mencari ikan? Kata tanya yang ketiga, when atau kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh,
Kapan tanaman padi bisa dipanen? Kapan nelayan memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan? W yang keempat yaitu who atau siapa. Digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Contohnya, siapakah sahabat Rasulullah yang dijuluki singa padang pasir? Siapakah muadzin pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah? W yang kelima, why atau mengapa. Digunakan untuk menanyakan alasan atau motif terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa sawah di perbukitan dibuat terasi ring? Mengapa kita harus berhemat energi? Mengapa kita harus melestarikan tumbuhan dan hewan? H yang terakhir atau 1H atau bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana proses tumbuhan padi? Bagaimana cara membuat kolase daun-daunan? Bagaimana cara merawat hewan peliharaan? Nah, itu tadi adalah kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat kalimat tanya. Sekarang saatnya kita berlatih. Buatlah sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar di layar tersebut. Nah, LKPD-nya sudah boleh tak kirimkan. Kalian bisa menjawab melalui LKPD tersebut. Selamat mengerjakan anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data atau informasi. Orang yang diwawancara disebut narasumber, sedangkan orang yang mewawancara disebut pewawancara. Apa yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara? Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, membuat janji dan meminta kesediaan narasumber untuk diwawancara. Kemudian, menunjukkan kesan yang baik dengan datang sebelum waktu yang dijanjikan. Berpakaian sopan, berbicara, dan bersikap yang santun. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Kemudian, berlatih membaca pertanyaan yang telah disusun, yaitu adik Simba dalam bahasa Indonesia atau 5W1H. Ketika melakukan wawancara, apa yang dipersiapkan? Memperkenalkan diri dulu sebelum mewawancara dan menyampaikan tujuan wawancara. Memulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan terkait narasumber untuk membangun suasana. Membawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam. Kemudian mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber dengan seksama. Hindari memotong ucapan dari narasumber dan meminta pengulangan jawaban. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit, menyinggung, atau menyudutkan narasumber. Membuat kesimpulan dari data atau informasi yang telah disampaikan oleh narasumber. Nah, setelah mewawancara, kita melakukan apa? Mohon diri, kemudian mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf apabila selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, sekarang saatnya berlatih. Kalian berlatihlah melakukan wawancara dengan ayah bunda di rumah sebagai narasumber. Pilih salah satu topik, kemudian nanti hasil wawancara disampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Selamat mengerjakan di LKPD masing-masing. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Agus merepotkan. Minta Ya, nggak apa-apa. bantuannya terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, terkait dengan usaha Pak Agus. Anak-anaknya dibantu
diberi informasi terkait dengan usaha Pak Agus. Silahkan anak-anak, bisa kalian mulai wawancara dengan Pak Agus. Ayo, silahkan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Agus. Kami kelas 4 SD Taman Sari mau mewawancarai Bapak terkait dengan usaha Bapak. Silakan adik-adik. Saya mau bertanya, apa jenis usaha yang Bapak lakukan? Usaha peternakan ayam Di mana Bapak membangun peternakan tersebut? di selatan Desa Taman Sari. Sejak kapan Bapak memulai usaha tersebut? Sejak 5 tahun yang lalu. Berapa banyak ayam yang Bapak pelihara? Ya sekitar 30.000 ekor lebih. Wah, banyak sekali ya Pak. Siapa yang membantu Bapak merawat ayam tersebut? Ada 3 karyawan yang membantu. Ada Pak Joko, ada Mas Andi, dan ada Mas Roni. Bagaimana cara memelihara ayam ternak agar cepat Pak? Ya, yang pertama menyiapkan kandang yang bersih. Yang kedua pemilihan bibit unggul. Yang ketiga pemberian pakan yang berkualitas. Keempat penyediaan air yang cukup. Kelima diberi vaksin, suplemen atau vitamin nafsu makan. Yang keenam ketika ada ayam yang mati segera diambil agar tidak menular yang lain. Dan yang terpenting adalah kandang harus dijaga kebersihannya secara teratur. Mengapa kandangnya harus dijaga kebersihan secara teratur, Pak? Oh iya, karena banyak sisa makanan dan kotoran bisa mengenai tubuh ayam secara langsung. Jadi harus dibersihkan agar tidak menimbulkan penyakit. Gimana cara pengolahan limbah kotoran ayam, Pak? Oh, untuk limbahnya dimanfaatkan untuk pupuk. Ada yang digunakan untuk memupuk tanaman tebu, jagung, semangka, dan yang lain-lain. Terima kasih Pak telah bersedia meluangkan waktu dan memberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita belajar tentang padi tadi, apa yang kita nikmati, yang kita makan nasi itu melalui proses yang sangat panjang, mulai membajak sawah sampai menjadi buliran-buliran padi dan akhirnya akan menjadi nasi. Ya. Oleh karenanya, hargailah jerih payah para petani dengan cara apa? Menghabiskan makanan yang sudah kita ambil. Tidak boleh ada yang tersisa. Itu adalah salah satu caranya untuk menghargai para petani. Selain itu, kita harus tetap menjaga dan mempertahankan padi supaya apa? Tetap bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, dengan menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian yang kedua, menjaga lahan pertanian itu jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya untuk bahan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan bisa tumbuh kembali. Saluran air juga harus tetap dijaga supaya air tetap mengalir, bertujuan untuk mengairi sawah-sawah para petani. Kemudian cara yang kelima yaitu penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat akan meningkatkan kebutuhan pula terhadap beras. Penggunaan beras itu harus disesuaikan dengan kebutuhan sehingga sangat membantu sesama. Kita akan belajar tentang bentang alam. Bentang alam atau kenampakan alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Dibedakan menjadi dua yaitu perairan dan daratan. Perairan yaitu bagian dari permukaan bumi yang tergenang air seperti lautan, pantai, sungai, danau, rawa, teluk, dan selat. Sedangkan daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak tergenang air seperti dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, dan delta. Bentang alam atau kenampakan alam yang kita pelajari kali ini ada 3, yaitu pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi.
Nah, kita belajar tentang pantai terlebih dahulu. Lokasinya berbatasan antara laut dan daratan. Ciri-cirinya ada hamparan pasir di sepanjang pesisir itu. Kemudian sumber daya alamnya ada apa saja? Ada ikan, udang, air laut, garam, rumput laut, ada bakau di sana. Manfaatnya untuk apa saja? Bisa untuk tambak garam, tambak ikan, tempat wisata, penangkaran penyu. Mata pencaharian sebagian besar penduduk ini adalah sebagai nelayan, petani garam, kemudian pedagang ikan, pedagang objek wisata. Kita masuk ke dataran rendah. Lokasi dataran rendah berada di 200 meter dari permukaan laut. Ciri-cirinya hamparan tanahnya sangat luas dan subur. Suhunya tidak terlalu dingin, banyak lahan pertanian. Sumber daya alamnya apa saja? Ada tumbuhan padi, tebu, palawija, dan lainnya. Manfaatnya biasanya lahan ini untuk lahan pertanian, pemukiman, peternakan, dan industri. Mata pencaharian sebagian besar sebagai petani, peternak, pedagang. Nah, kita naik ke dataran tinggi. Dataran tinggi adalah tingginya 500 meter dari permukaan laut. Ciri-cirinya bagaimana? Pastinya suhunya sangat dingin, berkabut, curah hujannya juga cukup tinggi. Sumber daya alam yang ada di sana apa? Ada teh, kopi, karet, tanaman buah, dan sayuran. Manfaatnya daerah ini sebagai penghasil buah, penghasil sayur, teh, kopi, karet, objek wisata bagus, dan sebagai PLTA. Mata pencaharian sebagian besar penduduk sebagai petani, pedagang, pemandu wisata. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada anak-anak atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.